Anies, Amanat Nasional Indonesia. Singkatan tersebut sangat relevan ya dengan negara. Nama Anies tersebut relevan ya dengan singkatan sebuah negara. Ya, Amanat Nasional Negara artinya negara mengamanatkan ya kepada Anies ya gitu kan. Negara mengamanatkan kepada Anies untuk menjadi pemimpin 2024. Ya, sudah jelas ya, terang benderang ya bahwa Anies Rashid Baswedan itu bapaknya juga seorang pahlawan nasional. Jadi darah mengalir. Tentu darah Anies ya masih ada. Darah-darah pahlawan. Pastinya integritas. Ya, pastinya tidak hubud dunya wa akhiratil maut. Sudah jelas ya. Kita lihat ya barometernya itu saja. Rekam jejaknya ya, kesaksian dari salah satu pendeta pun pernah mengatakan, ya pernah mengendos Anies juga. Orang-orang Jakarta yang tentunya bukan para pembenci ya mengendos Anies tentang kepemimpinannya di negeri, di DKI Jakarta itu. Jadi kalau kita bandingkan gitu kan dengan sejumlah keburukan-keburukan yang selalu diserang ataupun selalu dilontarkan oleh para pembenci, maka masih banyak ya prestasi yang dicapai oleh Anies ya dari kinerjanya itu. Bahkan ada penghargaan yang luar biasa ya, bukan dari internal tapi dari eksternal luar negeri. Ya, the best of the best ya. Terbaik dari yang terbaik, leadership. Ya, jadi pemimpin terbaik dari yang pemimpin yang baik dari yang terbaik. Ya. Ini adalah endorse dari luar karena ya mungkin melihat dari fakta ya. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia yang mengharapkan di 2024 nanti pemimpin yang adil, kita tidak memiliki siapa-siapa lagi. Siapa sekarang yang sedang Allah publis ya. Kita ngomong hakiki nih ya. Allah sedang mempublis 3 orang ya. 3 tokoh yang diusung untuk menjadi pemimpin di 2024 nanti, dan itu adalah Allah menunjukkan mereka ini untuk dievaluasi oleh kita melalui kecerdasan kita ya, melalui akal sehat kita. Silahkan dari 3 tokoh tersebut silahkan kita evaluasi ya berdasarkan informasi yang kita ketahui. Ya tentu ya kita hadirkan sosok Anies Baswedan ya, eksistensinya, latar belakangnya, rekam jejaknya. Ya yang lebih jelas kita bicara masalah darah. Anies Baswedan anak seorang pahlawan nasional. Tentu ya darah pahlawan. Kita tahu pahlawan itu jelas orang yang berintegritas. Jelas orang yang tidak mempunyai yang namanya cinta dunia dan takut mati, itu pahlawan. Berani berjuang demi kepentingan orang banyak, itulah pahlawan ya. Maka dari itu kita tidak perlu ragu ya melihat sosok dari Anies Baswedan ini. Sementara ya sosok dari 2 kandidat yang lainnya kita belum begitu tahu ya. I don't know exactly gitu kan, tidak tahu persis. Namun silakan saja bagi mereka yang sudah tahu kebenaran ataupun eksistensi dari 2 kandidat Prabowo dan Ganjar Pranowo, silahkan Anda evaluasi sendiri. Namun
Ya, bagi saya, antara mereka ini ya ketiga kandidat ini, saya bandingkan dari apa namanya, afiliasinya gitu kan. Apakah, Anies Baswedan ini merupakan kader salah satu partai politik? Kan tidak, ya. Kita semua tahu Anies Baswedan ini sudah menjadi akar rumput, ya, dan tiga partai politik yang mencalonkannya pun itu bukan apa namanya, bagian dari kaukus partai politik Anies Baswedan, ya. Intinya Anies Baswedan ini tidak, terafiliasi ataupun tidak, menjadi kaukus partai politik. Sementara ya, kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo, jelas Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP, ya, kader PDIP. Selalu menggunakan pakaian apa namanya, kostum atau uniform merah, ya, gambar banteng, ya, dan Prabowo sudah jelas pemilik partai politik Gerindra. Nah, kita lihat dari situ saja, ya. Kenapa kita katakan sedikit menyinggung tentang partai-partai gitu kan? Karena apa? Karena dikhawatirkan, pemirsa, ini dikhawatirkan ya. Ketika sebelum jadi mereka ini seolah ingin apa, menjalankan tugas dari rakyat ataupun amanah rakyat, tapi ketika sudah jadi mereka ini ternyata menjadi tugas partai politik. Nah, kenapa kok kita sedikit, fobia gitu terhadap partai politik ini? Karena apa pemirsa ya? Karena kita semua tahu ya, partai politik ini tidak bersih-bersih amat. Partai politik itu gerbong yang sering apa namanya, diintervensi oleh, oleh oligarki ya, kita sebut saja oligarki ya. Tidak asing lagi ya kata-kata oligarki itu, jadi kita nggak perlu ragu lagi menyebut oligarki itu. Jadi gerbong partai politik ini ya, alat untuk mereka ya, para oligarki untuk mengintervensi politik. Nah, di situ dikhawatirkannya ya, kandidat ataupun, presiden yang terpilih nanti ya, dikhawatirkan menjadi petugas partai politik. Maka dari itu kita pastikan ya, kandidat ini harus benar-benar tidak terafiliasi ataupun bukan kader partai politik. Nah, itu saja ya pemirsa yang perlu kita apa namanya, evaluasi untuk menjadi ukuran ya di ending ya, yaitu, pemilihan umum. Jangan salah pilih ya, 2024 tetap harus ganti presiden. Ya, harapan kita adalah supremasi hukum, keadilan dan kesejahteraan. Demikian, wassalamualaikum.